Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau bawa segenap ucapan syukur kita di hadapannya. Mari sama-sama kita mau membawa hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang membawa ucapan syukur kami Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Hadapan Tuhan, kita mau bawa segenap hati dan pujian kita di hadapannya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku karyamu indah, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus.
Seperti pujian ini Tuhan, selamanya Tuhan kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biar apapun yang terjadi Tuhan, Engkaulah Tuhan Maha
Dipuji, Engkau maha disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan memuji-Mu lebih lagi. Kami siap bersorak-sorai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu lagi Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita mau berikan salam kanan kiri depan belakang kita. Kita mau ucapkan selamat beribadah. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau angkat pujian kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Kekuatan kita, Dialah sumber kemenangan kita. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan ucapan syukur kita mau katakan biarlah kita boleh senada dengan surga. Roh
Yesus, inilah hati kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi Tuhan mengenal-Mu Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan telah lakukan atas hidup kami Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa selalu memandang Engkau Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu
Haleluya, haleluya. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau Bapa. Sungguh Tuhan, kerinduan hatimu buat kami umat-umatmu, hidup yang penuh dengan penyembahan di hadapanmu. Kami mau terus belajar dengan situasi keadaan apapun Tuhan. Kami mau tetap memperkatakan Engkau Allah segala-galanya buat kami. Kami mau terus mengatakan Engkau sumber kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, dengan segala keberadaan kami Engkau ada buat kami. Dipermuliakanlah Engkau Bapa, biarlah kesukaan surga terus melimpah atas hidup kami. Sebentar kami sama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami semua. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu sering kasih. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus pada saat pagi ini kita masih diberi kesempatan kembali untuk datang menghampiri Dia, untuk datang mengagungkan kebesaran Dia. Kalau tidak salah ini tema bulan ini terakhir ya Pak ya. Puji Tuhan, tema yang luar biasa. Kalau saya merenungkan banyak hal ya Tuhan dari firman Tuhan, tema yang ada di gereja yang saya dapatkan. Firman Tuhan sangat indah Bapak Ibu sekalian kasih, dikatakan iman dan perubahan karakter hidup. Bapak Ibu sekalian kasih, kalau kita berbicara iman dan perubahan karakter hidup, ini sesuatu kontradiksi. Kalau kita berbicara iman, pasti ada kaitannya dengan diri kita. Dalam kehidupan kita, kita harus melepaskan yang namanya keegoan kita, keakuan kita, siapa kitanya, untuk masuk kepada hal apa? Karakter yang seperti apa? Karakter yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada perubahan sesuai selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan gambarnya Tuhan. Ini berat Bapak Ibu, ini sulit Bapak Ibu. Udah jelas orang yang salah misalnya. Firman Tuhan, karena iman kita percaya kepada Yesus, kamu sabar. Gak bisa Bu Manurung saya sabar. Dia yang pertama membuat masalah buat saya. Itu suatu proses. Artinya Bapak Ibu, ini frasa yang dikatakan sejajar, yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita, yang tidak dapat dipisahkan dari setiap tindakan perbuatan hidup kita. Iman dan perubahan karakter hidup ini sejajar, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berkata iman kepada Kristus, di sini diminta ada perubahan sesuai dengan iman kita. Amin Bapak Ibu, setuju Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu. Ini yang mau kita renungkan. Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam kitab Mazmur pasal 42. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduannya nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur.
dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sering kasih. Saya mau menekankan di ayatnya yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, seperti saya katakan tadi di awal mula, untuk berbicara tentang iman dan perubahan karakter hidup, itu sesuatu yang harus kita renungkan bersama-sama pagi ini. Pemazmur mencatat ada hal yang menarik kita perhatikan bersama-sama. Ada hal yang menarik kalau saya renungkan. Pemazmur mengalami yang namanya kegelisahan hidup, gundah gulana yang ada dalam dirinya. Bapak Ibu, di hari-hari ini banyak manusia yang ditakutkan dengan perkara-perkara di mana dikatakan bahwa akan ada tsunami apa Bapak Ibu? Trust. Dikatakan lagi bahwa tahun 2025 akan terjadi krisis global. Ini akan terjadi. Keadaan dunia yang semakin menakutkan. Keadaan masa depan sebanyak orang sekarang ini. Orang banyak yang istilahnya meragukan tentang hidupnya. Bapak Ibu, saya sangat dikejutkan. Seorang guru sekolah minggu, seorang pelayan Tuhan mati dengan ketidakwajaran di awal bulan ini. Mati bagaimana meninggalnya? Gantung diri di kamar. Seorang pelayan Bapak Ibu. Kegelisahan orang saat ini gak hanya orang-orang jemaat awam yang mengalami itu. Para pelayan-pelayan Tuhan banyak mengalami itu Bapak Ibu. Kita mau melihat, memperhatikan apa yang menjadi kekuatan daripada pemazmur. Di saat dia mengalami kegelisahan, mengalami gundah gulana, kita akan melihat nanti. Kita jangan melupakan dia. Kita mau tetapkan hati kita untuk menjadi pribadi yang suka menyembah dia. Diletak penyembahan kita kepada dia, kita taruh dalam dia. Disitulah kekuatan baru terjadi. Amin Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Kita perhatikan next. Alasan umum yang membuat orang cenderung menjauh atau melupakan Tuhan. Ini yang terjadi kebanyakan di hari-hari ini. Yang namanya kesibukan. Kalau nggak salah kemarin di grup Nias atau grup mana ya, seorang anak gadis dari Jepang karena kerjaannya menumpuk, dia stres, dia histeris, dia teriak-teriak. Ya. Itu sesuatu hal yang banyak kita lihat di hari-hari ini Bapak Ibu. Karena kesibukan-kesibukannya membuat dirinya terpancang, membuat dirinya tidak lagi bisa berbuat sesuatu untuk dirinya, menikmati sesuatu dalam dirinya. Dengan kesibukan yang ada dalam diri seseorang, bisa membuat seseorang lupa akan dia. Lupa akan dia. Kenyamanan hidup. Kenyamanan hidup, segala fasilitas sudah dilengkapi. Mungkin segala sesuatu ada buat dirinya, bisa membuat diri seseorang melupakan dia. Krisis iman, tidak suka membaca firman, tidak suka mendengar firman, tidak suka memuji, mempermuliakan Tuhan. Ada kekosongan dalam dirinya. Dia melupakan dia untuk datang beribadah, untuk datang memuji, mengagungkan dia. Godaan dunia ini juga bisa. Apalagi untuk zaman sekarang, tawaran-tawaran yang luar biasa. Bapak Ibu, lewat media sosial banyak orang sekarang untuk sharing, untuk tukar pikiran, ya apa istilahnya itu sekarangnya, lewat IT yang sekarang Bapak Ibu, menceritakan curhatan hatinya. Dia ketik, sementara dia mengetik, berapa detik kemudian ada jawaban. Ini solusinya buat Anda, ini solusinya buat kamu. Memudahkan.
gratis, tidak bayar. Kalau kita ke psikiater, kalau kita ke psikolog, bayar, bahannya cukup mahal. Orang berpikir, udahlah, lihat media yang ada, saya manfaatkan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kadang-kala jawaban itu bisa gak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, saya sangat prihatin dengan anak yang saya katakan tadi, kok harus bunuh diri? Kok harus? Seorang anak gadis. Ya. Wah, prihatin. Masih muda, masih panjang masa depannya. Kok harus bunuh diri? Kok harus menyerahkan hidupnya sia-sia? Gak wajar. Dan kurangnya disiplin rohani. Ini perlu ternyata. Ini perlu. Kalau kita berbicara iman dan perubahan karakter, disiplin rohani ini perlu kita bangun dalam diri kita. Kita bangun dalam diri kita. Bu, bagaimana saya mau disiplin rohani? Masalah saya numpuk selalu dalam diri saya. Berat Bu mau melangkah. Kakiku berat untuk memuji Tuhan. Mulutku keluh untuk mengagungkan Dia. Pemazmur tadi katakan di ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat sementara firman Tuhan katakan, jiwaku gundah gulana bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Pemazmur menerobos bagaimana keadaan situasi yang dihadapi saat itu bagi dirinya. Dia mau tetap datang kepada Dia. Dia mau dikatakan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur datang kepada Dia, mengagungkan segala kebesarannya. Next Bapak Ibu, saudara kasih. Karena apa? Pemazmur jujur. Jujur di hadapan Allah tentang apa? Keadaan hidupnya. Kadangkala kita ini Bapak Ibu tidak berani jujur buat diri kita kepada Dia. Kadangkala kita nggak jujur ketidakmampuan diri kita kepada Dia. Kita malu untuk mengatakan kepada Dia. Bapak Ibu pagi ini saya mau katakan kita tidak perlu malu. Amin Bapak Ibu. Kita mau katakan apa adanya sama Tuhan. Kita mau katakan, kita mau jujur, ini aku Tuhan. Aku gak bisa berdaya untuk hal yang seperti ini. Aku gak mampu untuk seperti hal ini. Ini lebih tepat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita membohongi diri kita. Kadang-kadang kita merasa aku bisa kok. Aku bisa kok. Bapak Ibu jujur di akhir Agustus dan di awal September saya mendapatkan berkat Tuhan. Saya katakan itu berkat Tuhan. Saya dapat kado dari Tuhan di ulang tahun saya. Di kado saya katakan kado ulang tahun saya, Bapak Manur masuk rumah sakit. Di awal bulan September persis tanggal 1 di hari Minggu, mama saya dipanggil Tuhan Yesus. Tepat di hari Minggu jam 4 pagi. Sama-sama di rumah sakit, suami saya di rumah sakit. 2 hari kemudian mama saya masuk rumah sakit. Tubuh saya ada di Semarang, tapi pikiran saya itu bercabang Bapak Ibu sering kasih. Bercabang. Saya jujur Tuhan aku gak mampu, aku gak kuat untuk hal ini. Karena saya merasa saya anak paling besar. Segala sesuatu papa saya ngomong, ini mama harus dibawa ke rumah sakit yang paling lebih besar. Karena mama harus ditangani secara intensif. Bawa aja. Pada kondisi saya masih merawat Pak Manurung. Bawa saja. Belum berapa lama Bapak Ibu, Rabu kemarin Gris tabrakan secara karambol. Saya lemes Bapak Ibu, kaki saya itu gak bisa berdaya mau berdiri. Saya telepon Bu Joko maaf. Kalau saya masih mampu bisa berdiri, hati saya bisa kuat untuk melewat ini, saya akan berangkat. Karena saya baru selesai menyelesaikan masalah anak saya dari kantor polisi. Berat Bapak Ibu. Ada apa Tuhan? Saya kembali merenungkan firman Tuhan ini. Aku mau jujur di hadapan-Mu Tuhan. Jujur di hadapan-Mu. Gak mampu rasanya Bapak Ibu. Belum masalah fisik saya, belum masalah pekerjaan, masalah keluarga. Itu selalu bertubi-tubi dalam diri kehidupan manusia. Tapi kita mau belajar kepada firman Tuhan. Kita mau tetap jujur di hadapan Tuhan. Ada pertanyaan daripada
pemazmur. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Bapak Ibu, kita akan lihat di ayat yang ke-6a, 12a dan pasal yang 43 bagian 5a. Kita akan baca, saya akan baca Bapak Ibu saya kasih. Demikian firman Tuhan. Di ayatnya yang ke-6. Ya, saya akan baca di ayat yang ke-6a. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Di ayat yang selanjutnya saya akan baca di bagian A-nya. Kita lihat. Bagian 12a. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Di pasal yang ke-43 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Ini sesuatu hal yang menunjukkan pemazmur jujur di hadapan Tuhan. Dia mengalami yang namanya jiwanya itu mengalami beban berat. Dia jujur di hadapan Tuhan bahwa dia tidak berdaya, tidak mampu di dalam hal ini. Dan alasan selanjutnya dikatakan mengapa dia bisa berkata seperti itu? Bapak Ibu, ada penyebabnya. Kalau kita lihat di ayat pasal 42. Pemazmur merasa Allah meninggalkannya. Mindset seseorang, mindset kehidupan manusia, kalau ada masalah yang terjadi dalam dirinya, cepat sekali dia mengatakan, kok Tuhan meninggalkan aku? Kok Tuhan membiarkan aku? Kok masalah ini terjadi? Jujur Bapak Ibu yang kasih, saat saya mendengar mama saya dipanggil Tuhan saat itu, karena saya baru saja ngomong sama mama sehat, pasti mama baik. Iya, mama sehat, mama baik. Beberapa jam kemudian Tuhan Yesus panggil. Saya belum siap Bapak Ibu, kalau mama saya harus dipanggil Tuhan saat itu. Saya katakan sama Tuhan, kok ini terjadi buat saya? Saya belum banyak hal memberikan sesuatu yang baik buat mama saya. Padahal saya punya rencana yang sangat, saya katakan sudah kami plan baik-baik dengan keluarga besar. Karena tepat ulang tahun pernikahan mama saya bulan Juli kemarin yang ke-50 tahun. Kami mau sama-sama mengadakan ucapan syukur di Desember nanti sekaligus. Tapi Tuhan berkehendak lain. Rasanya hancur saat itu hati saya. Karena tepat hari Minggu saat itu saya katakan sama suami dan Grace, so, kita tetap datang kepada Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Dia. Kita siapkan hati kita. Berat Bapak Ibu. Pemazmur sempat mengatakan, merasa Allah meninggalkannya. Kalau seseorang sudah mengatakan bahwa Allah meninggalkan dia, bisa terjadi seperti anak gadis tadi, bunuh diri. Kenapa? Kosong. Kehidupan rohnya kosong, jiwanya kosong, mengalami kegersangan dalam dirinya. Di ayat katakan di pasal 42, aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa engkau melupakan aku? Kalau kita ada pertanyaan mengapa, sulit nanti kita mendapat jawaban. Tetapi kalau kita kata ganti mengapa itu kita gantikan dengan kata terima kasih Tuhan, maka itu akan diganti dengan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Jangan lagi mengapa, tapi kita katakan terima kasih Tuhan, Engkau tidak meninggalkanku. Selanjutnya, mengapa ini yang terjadi dalam kehidupan pemazmur? Karena pemazmur risih Bapak Ibu, mendapatkan ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu, waktu di rumah sakit, suami saya itu di tangan seorang dokter.
Dokter ini berkata, karena banyak tamu yang datang, selalu berdoa, tamu banyak yang datang berdoa, beliau menyeletus gini, Bapak orang Nasrani ya? Ya. Terus ada anak Tuhan ini menjawab, bukan anak rohani aja, mereka ini hamba Tuhan. Oh pantesan, berarti anak Allah ya? Ya kami anak Allah. Terus dia berkata, terus ini siapa? Ini anak Allah. Maksudnya maaf ya Bapak Ibu, saya bilang, iya kita semua anak Allah. Saya jawab begitu Bapak Ibu. Kita semua ini anak Allah. Tapi saya mau lanjutkan, kami anak Allah pilihan. Amin Bapak Ibu, kita pilihan. Anak Allah dan pilihan. Ini tertekan, pemazmur tertekan, ada ejekan di sekitar orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, pernah nggak kita menerima atau mendengar, katanya orang yang rajin ibadah, katanya rajin berdoa, katanya rajin melayani, kok masalahnya bertubi-tubi ya? Kok selalu ada masalah? Kok pekerjaannya terseok-seok ya? Kok kebutuhannya tidak pernah tercukupi ya? Tolak Bapak Ibu. Bukan berarti setiap persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tidak ada buat kehidupan kita. Lewat itu semua untuk masuk kepada karakter kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin Bapak Ibu. Bagaimana karakter kita yang sesuai dengan Tuhan diproses lewat masalah-masalah yang terjadi. Ini yang mau kita sikapi. Jangan kita mau tertuduh dan terintimidasi hal-hal kata-kata ejekan orang-orang di sekitar kita. Mana Allahmu? Mana Allahmu? Ini yang terjadi dalam kehidupan Mazmur. Di mana Allahmu? Itu pertanyaannya sangat menyakitkan. Itu ejekannya sangat menyakitkan. Di mana Allahmu? Kalau ada orang berkata seperti itu kepada kita, di mana Allahmu? Katanya kamu anak Tuhan, katanya kamu anak Allah, katanya kamu melayani. Ya, Allahku adalah Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Ya, Allahku adalah Allah yang besar. Kita mau aminkan itu dalam diri kita. Next Bapak Ibu saya kasih. Kita akan melihat selanjutnya. Sekalipun demikian pemazmur tidak berupaya mencari jawaban di luar Tuhan. Karena apa? Sebaliknya dia kembali kepada Allah. 3 kali dia bertanya, 3 kali pula ia berseru, berharaplah kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Di ayat yang ke-6b, 12b, 40 pasal 43 ayat 5b. Pemazmur mengatakan, berharaplah kepada Allah. Dia sudah jujur di hadapan Allah dengan keberadaan yang sesungguhnya, dan dia kembali kepada Dia. Berharaplah hai jiwaku kepada Dia di dalam hidup ini. Ini sesuatu hal yang perlu kita tempatkan iman kita kepada Dia. Ini iman kita yang harus kita tempatkan kepada Dia. Berharap. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita semakin undur di dalam Dia, tapi kita semakin berharap kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Berharap kepada Tuhan. Next selanjutnya. 4 hal yang membuat pemazmur tidak melupakan Allah. Kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu. Pemazmur mengakui bahwa Allah yang penuh kasih setia. Kita baca di ayatnya yang ke-9 bersama-sama. Kita perhatikan Bapak Ibu, saya akan baca. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Pemazmur menyadari bahwa mengapa dia perlu berharap terus kepada Allah, mengapa dia terus berharap kepada Dia, karena pemazmur sadar bahwa Tuhan memerintahkan kasih setianya buat hidupnya. Amin Bapak Ibu. Percaya pagi hari ini kalau kasih setia Allah diperintahkan untuk kehidupan kita, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa Allah selalu hadir buat hidup kita. Bahwa Allah sebagai pemelihara selalu ada buat kita. Bahkan Allah selalu menyediakan pertolongannya tepat
pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kasih setianya. Kalau yang namanya memerintahkan berarti Bapak Ibu gak tanggung-tanggung, gak setengah-setengah. Itu pasti sesuai dengan apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita. Sedikit Bapak Ibu, saya menyaksikan kalau kematian orang Batak, apalagi sudah sepuh, itu acara cukup makan waktu, makan dana juga lumayan, cukup dananya besar. Saya melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang kami rasakan, khususnya keluarga kami. Bagaimana Tuhan memberikan suatu pemeliharaan yang luar biasa. Papa saya kalau itu juga keadaan sakit karena kecapean. Saya merasakan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan buat papa saya. Pak Manurung dalam kondisi sakit, saya bagaimana merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Sampai-sampai di bandara Bapak Ibu kami mengalami sesuatu hal. Pak Manurung itu harus minta surat keterangan gini bla 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 bla. Tidak dibolehkan untuk terbang karena baru pasang ring. Nanti ada sesuatu kendala kalau terbang. Waduh, kalau begini repot nanti. Padahal sudah mau check in kok ada masalah seperti ini. Tapi segala sesuatu tepat pada waktunya. Tuhan memelihara kami. Dan saya percaya apapun keberadaan kita pada saat pagi ini Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan kasih setianya buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Untuk pengorbanan Tuhan Yesus yang besar aja, untuk dosa kita Allah Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Supaya kita jangan binasa, menebus segala dosa kita. Apalagi perkara-perkara, saya percaya Bapak Ibu jasmani kita dipelihara Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan Dia. Mari Bapak Ibu kita menjadi pribadi-pribadi yang suka menyembah Dia. Ini yang mau kita tekankan di hadapan Tuhan buat hidup kita. Kita mau katakan kepada Dia, jangan lagi kita selalu berkata mengapa engkau gelisah jiwaku. Tapi kita mau katakan kembali kepada Dia, berharaplah jiwaku kepada Allah. Berharaplah jiwaku terus mengagungkan Dia. Sehingga kita menjadi pribadi yang sesuai dengan tema yang Tuhan kehendaki dari gereja kita. Iman dan karakter ini selalu sejajar kita lalui dalam hidup ini. Tidak hanya iman-iman, tetapi karakter tidak ada. Ini harus sejajar dalam hidup ini. Harus sejajar. Selanjutnya Bapak Ibu, Allah sebagai gunung batu, pemazmur, tidak melupakan Dia. Karena apa? Dia menyadari bahwa Allah itu sebagai gunung batu buat kehidupan kita. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa Allah itu sumber kekuatan kita. Saya pernah ke Pulau Seribu, tembok-tembok benteng yang ditinggalkan para penjajah zaman dulu, mungkin sampai detik ini masih ada itu berdiri kokoh. Padahal itu di pinggir lautan, selalu terhempas oleh badai laut. Ya Bapak Ibu, terhempas oleh badai laut, tapi dia masih kokoh. Walaupun sedikit-sedikit tergerus, temboknya tergerus sedikit-sedikit Bapak Ibu, tapi masih bisa berdiri. Mengapa di dalam Alkitab Bapak Ibu, seorang raja-raja yang ada di dalam Alkitab, mereka membangun tembok-tembok dalam kerajaannya. Supaya apa? Musuh-musuh tidak gampang menyerbu ke rakyat yang ada dipimpin dia. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menunjukkan bahwa Dia sebagai gunung batu kita, menunjukkan ini dalam bentuk kekuatan yang penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah kekuatan yang diperintahkan Tuhan dalam diri kita, tinggal dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Makanya saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, apa yang Tuhan katakan? Jangan takut,
Aku akan memerintahkan Roh Kudusku, aku akan memerintahkan Rohku tinggal diam bersama engkau, tinggal diam bersama-sama atas kehidupan kita untuk memberi kekuatan yang baru dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita sakit di hari-hari ini, kita bisa bertahan mencari Dia, memuji Dia. Saya percaya karena Tuhan memerintahkan kekuatannya untuk menyertai kita selalu. Bahwa Yesus sebagai gunung batu kita. Selanjutnya, Allah sebagai tempat pengungsian. Bapak Ibu pernah pergi ke tempat pengungsian orang-orang yang mengalami bencana? Bapak Ibu, yang namanya tinggal di pengungsian, tidurnya itu gabung Bapak Ibu. Ya. Berjubel-jubel. Walaupun berjubel-jubel, orang yang mengalami yang namanya gempa, mengalami tsunami, badai, Bapak Ibu, mereka nyaman-nyaman saja. Mereka mengalami enjoy saja. Karena apa? Mereka mengalami ketenangan saat itu. Kenapa? Walaupun tidurnya hanya beralaskan apa istilahnya tikar, tendanya hanya ditutupi oleh karpet. Ada ketenangan buat mereka. Karena apa? Wah, lepas dari satu kesulitan yang saya alami, saya nggak hanyut oleh air yang kencang. Saya tidak dibawa oleh badai. Di sini pemazmur dikatakan di ayat yang kedua, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allahku. Pengungsiannya pemazmur dikatakan seperti rusa yang merindukan air. Di saat jiwa kita gundah gulana, mengalami kegelisahan Bapak Ibu, sudah kita lari kepada pengungsian kita yang tepat. Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Di sana kita mendapatkan ketenangan. Di dalam kitab Mazmur 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Ini yang dilakukan oleh pemazmur. Next, selanjutnya, Allah sumber sukacita dan kegembiraan. Bapak Ibu, di pasal 43 ayat yang keempat dikatakan, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sumber sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya. Pemazmur dikatakan sumber sukacita, sumber kegembiraan. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber kebahagiaan kita. Udah, sumber kebahagiaan kita. Ini bentuk yang dilakukan pemazmur. Bahwa sumber sukacita dan kegembiraan, kebahagiaan ada di dalam Dia. Bapak Ibu, mari dari hal ini kita mau belajar dalam kehidupan ini. Kita mau belajar seperti pemazmur katakan. Kita mau belajar jujur di hadapan Tuhan. Jangan lupakan Dia. Saya percaya kalau kita tidak akan melupakan Dia, karena kita mengingat bahwa Allah itu penuh kasih, bahwa Allah itu sebagai sumber gunung batu kita, sebagai tempat pengungsian, sumber sukacita dan kegembiraan. Next Bapak Ibu, berbagai masalah dapat menimbulkan stres, kepahitan dan ketakutan, kekhawatiran, sehingga perasaan tak berdaya. Tetapi tetap jangan lupakan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Elia pun pernah yang mengalami namanya stres. Dia takut saat dia dikejar oleh Isabel. Siapa lagi Bapak Ibu? Yesus sendiri pun Bapak Ibu. Yesus juga mengalami Bapak Ibu yang namanya ketakutan itu terjadi. Bahwa dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Matius, bahwa hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini sesuatu kalimat yang sangat dalam.
begitu beratnya masalah yang dihadapi Tuhan Yesus. Aku hampir mati dan sangat sedih di dalam menghadapi itu masalah yang dia akan Yesus hadapi. Dia akan menjadi pribadi yang dikorbankan untuk kita. Bapak Ibu, saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan kasih setianya terus di dalam menyertai langkah-langkah hidup kita. Sehingga apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang selalu menyenangkan Dia. Biarlah lihat firman Tuhan saat ini yang tidak saya perpanjang kembali Bapak Ibu. Jangan lupakan Dia, seperti pemazmur katakan, berharaplah terus kepada Dia, karena Dia sumber kehidupan itu. Kita akan sama-sama berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam kitab Roma 15 ayat yang ke-13. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita datang kepada Dia, kita angkat satu pujian kita kepada Dia. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya Yesus. Ingat kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kita katakan kembali, ingat kasih-Nya, ingat kuasa-Nya, Ingat kasih-Nya, Engkau selalu baik buat kami. ingat Bapa. kebaikannya, Anugerah-Mu besar buat kami. dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Ku takkan lupa. Benar Tuhan, kami tidak lupakan akan kasih-Mu Bapa. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam hidup kami. Engkau karena sumber segalanya buat kami Tuhan. Engkau penuhi kami, Engkau puaskan kami dengan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Dia penuhkan, Dia puasa hasratku. Haleluya. Besar kasih Allah pada Kita ku takkan lupa. Ku takkan lupa
Haleluya. Sungguh Tuhan, kami mau selalu mengatakan besar kasih setiamu buat kami. Karena kami tahu dengan tetap berharap kepada Tuhan, maka hidup kami pun akan tetap terus mencari Engkau. Biarlah bawa hidup kami Bapa di hari-hari ini semakin mendekatkan diri di hadapan-Mu. Walaupun masalah bertubi-tubi dalam kehidupan kami, tapi satu perkara, kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai langkah-langkah kami. Buat kami untuk selalu memahami Tuhan untuk hal-hal ini Bapa dalam hidup ini. Karena Engkau sumber damai itu sendiri. Dengan tetap memiliki sumber damai itu dalam hidup kami selalu kuat untuk melewati semua. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Bapa, keberadaan kami, keadaan kami, Engkau telah ganti dengan damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah merenungkan firman. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyimak warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Ibu Martalena Gultom. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu, tanggal 29 September 2024, dengan pembicara Bapak Supriyanto. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan, hadir dan ikutilah kebaktian WBI pada hari Kamis 26 September 2024 pukul 5 sore. Kebaktian kaum pria pada hari Jumat 27 September 2024 pukul 6 petang. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hosea untuk menutup doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri bersama. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang hadir di tengah-tengah kami, memberi kekuatan buat jemaat-Mu. Di tengah-tengah banyak orang tidak punya pengharapan lagi, Engkau Allah sumber pengharapan kami. Karena itu Bapa, ketika kami kembali kepadamu dan berharap lagi kepadamu, maka Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam langkah-langkah hidup kami. Berkati Ibu Martalena Gultom yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Kami tahu Tuhan dari pengalaman hidup yang dilewatinya, Engkau sungguh Allah yang hidup dan peduli dan membuat sukacita dalam keluarga. Berkati Bapak Ibu Manurung dan juga Kris, walaupun mungkin di tengah-tengah masalah yang terjadi,
tetapi Tuhan turut campur tangan. Tuhan, kami semua sudah diberkati pagi hari ini. Kami percaya Tuhan melawat menyertai setiap keluarga dari jemaat Tuhan yang hadir pagi ini. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan kembali. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Bahkan Tuhan Allah kekuatan kami memberikan damai sejahtera dalam hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap bersyafaat buat bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan, pertobatan terjadi di mana-mana, dan nama Tuhan dibesarkan. Sekarang Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan untuk menebus dosa-dosa kita, melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan, menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Rohnya yang kudus terus menyertai engkau, memberkati engkau. Apapun yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Kami memuji